Untuk memberikan pemahaman terhadap siswa itu sebenarnya gampang-gampang susah. Iya. Yang pertama, daerah Sampang ini untuk bencana, sementara yang paling meresahkan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamat siang teman-teman semuanya, teman-teman sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan ceria. Sahabat pegiat kebencanaan, sahabat pegiat pecinta lingkungan, dan para relawan, selamat berjumpa dengan FPRB Sampang bersama saya Mbak Riza sebagai host pada siang hari ini. Pada season kali ini FPRB Sampang akan coba mengobrol seputar kebencanaan dengan tema peran para guru dalam menghadapi isu kebencanaan. Oke, telah hadir tamu spesial kita pada siang hari ini sekaligus narasumber yang nantinya akan mengupas dengan tema yang akan kita angkat pada siang hari ini. Beliau adalah Mbak Momon sama Mas Barok. Selamat siang Mbak Momon sama Mas Barok. Selamat siang, menjelang sore. Siang. Gimana kabarnya Mbak, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Barok? Ya masih seperti kemarin-kemarin, masih diberi nikmat sehat dan keselamatan. Ya, alhamdulillah. Gimana tadi di perjalanan menuju ke sini? Karena di sini kan sekarang lagi musim hujan, apa ndak terpeleset atau gimana? Alhamdulillah tadi selama perjalanan aman, nggak ada kendala apa-apa. Hujan pun cuacanya sangat panas malah ini sekarang hari ini. Ya. Meskipun musim penghujan sudah mulai datang. Tapi hati selalu dingin ya Mas Selalu Barok? dingin. Kadang-kadang juga panas ini. Kalau Mbak Momon sendiri gimana Mbak? Alhamdulillah lancar-lancar aja, nggak ada Iya. kendala. Ya cuma itu Mbak, Iya. panas. Panas. Oke, berbicara dengan tema yang akan kita obrolin pada siang kali ini, yaitu peran guru dalam menghadapi isu kebencanaan. Nah, berbicara guru ini menurut kita dalam artian guru itu memang cara mengucapkan itu sedikit dan simple banget. Akan tetapi dengan bahasa guru itu banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan dan banyak kewajiban nantinya yang juga harus diselesaikan. Seperti itu Mbak ya Mas? Ya. Ya, jadi untuk Mbak Momon sama Mas Barok ini bergelut di bidang guru ini selama berapa tahun? Sejak mulai tahun berapa gitu Mbak Momon sama Mas Barok? Kalau saya sendiri mulai dari tahun 2011 sampai sekarang. 2011 sampai 2013 itu di Ketapang, di SMA 1 Ketapang. Ya. Terus dari 2013 sampai saat ini masih aktif di SMP Negeri 1 Sampang. Oh, oke. Di Mapel apa Mas Barok? Di Mapel PJOK. Oh, berarti sehat terus nih. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Siap, bagus. Terus kalau Mbak Momon? Kalau saya alhamdulillah mulai masuk ke sekolah itu dari tahun 2016. 2000 lumayan juga Sambil ya. lalu sekolah Mbak. Sambil lalu melanjutkan. Iya. Oke, memang harus seperti itu Mbak. Karena sekarang itu memang harus lebih meningkatkan yang namanya pendidikan. Kuliah sambil kerja. Kuliah sambil belajar sambil mengajar ya. Belajar dan mengajar. Iya, belajar dan mengajar. Dua-duanya dapat. Iya. Nah, untuk masuk ke guru, maksudnya Mas Barok sama Mbak Momon ini menjabat sebagai guru, anggaplah sebuah jabatan itu. Itu murni karena keinginan pribadi, apa memang dorongan dari orang tua, saudara, atau family Mbak Momon sama Mas Barok? Kalau sebenarnya sih, kalau saya simpel dari awal kan memang suka olahraga dari dulu kecil. Iya. Jadi akhirnya kuliahnya pun ngambil jurusan di pendidikan kepelatihan olahraga, tujuannya biar saya bisa sambil melatih dan jadi guru. Setelah itu menjelang lulus baru terpikir untuk menjadi guru. Jadi saat ini hanya melatih klub yang ada dan guru pun saya jalani sampai saat ini.
Oke, berarti niat Mas Barok itu enggak cuman sehat rohani aja ya, akan tetapi sama jasmaninya itu sehat. Oh, Iya. Tujuannya memang yang diutamakan itu mengolahragakan masyarakat saat ini. Jadi apalagi pada saat sekarang musim COVID seperti ini, masyarakat harus benar-benar sehat. Iya, sehat, harus menjaga harus kesehatan. benar-benar banyak olahraga, dan itu pun olahraga yang ringan-ringan, tidak perlu berat. Yang penting kita bergerak badan kita. Iya. Seperti itu. Oke, Tujuan intinya utama untuk- seperti itu. untuk selalu sehat Ah, ya untuk Mas selalu Barok. sehat. Iya. Kalau Mbak Momon, Mbak? Kalau saya sendiri sebenarnya dibilang guru itu saya malu, Mbak. Enggak apa-apa Mbak Momon. Sebenarnya itu kemauan dari diri saya sendiri. Iya. Dan kebetulan saya di apa? Didukung ya oleh Ya, orang tua. ada dukungan dari keluarga dan juga di keluarga itu guru semua rata-rata. Oh, kebetulan memang keluarga Iya. seorang guru semua, luar Iya. biasa Mbak Momon. Apa ya istilahnya itu? Ada istilahnya apa ya, lupa saya itu. Jadi semacam semua garis turunannya guru. Oke. Oke, untuk Mbak Momon sama Mas Barok di sini sebagai Anda ini sebagai guru untuk di sebuah lembaga ataupun sekolah ini, bagaimana cara memberikan pemahaman tentang kebencanaan ini Mas Barok sama Mbak Momon di ketika dalam sekolah? Untuk memberikan pemahaman terhadap siswa itu sebenarnya gampang-gampang susah. Iya. Yang pertama, daerah Sampang ini untuk bencana sementara yang paling meresahkan itu adalah banjir. Banjir, betul sekali. Jadi Mbak. untuk saat ini hanya untuk pengevakuasian pada saat banjir. Kalau untuk gempa bumi, terus untuk kebakaran, untuk gedung bangunan roboh, kita masih belum ada sampai ke sana. Hanya sekedar untuk banjir aja untuk saat ini. Mungkin setelah dulu pernah ada kejadian di SMP 1 ini gedung runtuh. Nah, saat itu juga guru di SMP 1 itu mulai mengedukasi siswa ketika ada bencana yang serupa itu sudah diberitahu caranya untuk menyelamatkan diri. Iya. Seperti itu. Kalau seperti banjir, cara menyelamatkan diri itu seperti apa Mas Barok yang diterapkan kepada murid-murid atau siswa? Ya, kalau banjir ini salah satunya, kalau di olahraga bisa juga kita mengajari renang kepada anak-anak. Itu salah satu yang paling spesifik Iya. untuk pengevakuasian selain dari penyediaan pelampung dan lain sebagainya. Iya. Karena untuk di Kabupaten Sampang ini kan rawan dengan yang namanya banjir ini Mas ya. Lah ketika pada terjadi banjir itu apa siswa sedikit yang masuk atau gimana Mas? Apa diliburkan karena adanya banjir tersebut? Untuk di daerah SMP 1 ya, rata-rata sekarang sekolah pakai zonasi. Jadi rata-rata saat ini korban banjir untuk siswa itu udah minim sekali. Iya. Kecuali ada siswa yang sebagian kecil sekali itu daerah rawan banjir, itu sudah diizinkan tidak masuk. Dan kalaupun masuk, Iya. itu pun diizinkan pulang dengan catatan harus dijemput dengan orang tua. Orang tua. Khawatir anak-anak kadang izinnya Pak rumah saya banjir, tapi kenyataannya dia masih main banjir. Nah, ketika ada apa-apa di jalan kan yang dipermasalahkan adalah sekolah. Sekolah, iya. Dan Karena jadi- pulang masih belum waktunya. belum nyampe ke rumah. Iya, namanya Jadi- juga anak-anak ya Mas ya. Orang tua pasti khawatir. Iya, oke. Demi Jadi- menjaga keselamatannya. Jadi dua-duanya sama-sama tercapai. Yang siswa pulang dengan selamat sampai rumah, sekolah juga aman. Oh, baik. Mungkin dari Mbak Momon ada tambahan mengenai dengan ini banjir? Yang Cukup jelas sama Mas Baroknya tadi. oke. Nggak usah tambahan. Soalnya sepertinya di Robatal ini jarang banjir. Malah dari sana yang mendatangkan banjir. Soalnya Kiriman ya. digiring ke ke selatan. Bagaimana cara Anda dalam meningkatkan siswa untuk menanggapi atau
kemampuannya itu biar tanggap dan siap siaga dalam menghadapi kebencanaan. Mungkin Mbak Momon bisa dibantu jawab. Ya, Mbak Momon, Ah. monggo. Apa pertanyaan? Bagaimana Anda meningkatkan siswa dalam kemampuan tanggap darurat dan siap siaga dalam menghadapi kebencanaan ini? Ya, Ketika ada bencana gitu, Mbak Momon. yaitu dengan cara kita sebagai pendidik lah, Iya. gitu ya. Kita sebagai pendidik harus apa ya? Harus mengajak atau mengikut sertakan peserta didik melibatkan dalam kasus kebencanaan. Misalkan ada longsor itu Iya. siswa harus dilibatkan, harus diikut sertakan, ikut ke lokasi begitu, Mbak. Supaya peserta didik itu paham Dan tahu gitu ya. tentang apa itu Bencana. ya, seperti itu. Iya. Selama ini ada ndak, Mbak, pernah ada kejadian ndak bencana itu terjadi terus tiba-tiba sampean atau guru yang lain itu membawa anak-anak untuk memberikan contoh atau memberikan edukasi tentang tentang bencana itu tersebut kepada anak-anak? Alhamdulillah untuk saat ini, karena di sana jarang ada bencana gitu, Mbak. Iya. Alhamdulillah sampai saat ini belum itu. Belum pernah Belum langsung pernah, diajak iya. ke suatu bencana, tapi Iya. untuk gambaran dan cara-caranya pasti dipelajari ya, Ya, Mbak, sudah Momon? dilihat dari video tentang kebencanaan gitu. Nah, jadi maksudnya gini, ketika selama ada bencana yang banyak terjadi saat ini, mungkin edukasinya sudah melalui sekolah-sekolah, Iya. dan sekolah pun mungkin nanti bisa memberikan sumbangan spontanitas berupa uang atau sembako atau baju yang layak pakai seperti itu. Jadi siswa itu mempunyai rasa kemanusiaan dengan adanya bencana yang ada. Jadi tetap edukasi harus tetap jalan, Iya. kemanusiaannya juga harus jalan. Oh, berarti biar sama-sama dapat gitu, Nah, Mas, iya, ya. sama-sama jalan. Iya, sama-sama jalan. Jadi ndak termenung dengan cobaan yang datang gitu kan, Nah, sehingga jadi memberikan support ya, secara memberi support. doa, secara material dan lain-lain sebagainya. Oke. Berbicara pada keadaan sekarang ini kan kita ini lagi terpapar yang namanya COVID nih, Mas, Mbak Momon. Iya. COVID-19. Nah, dengan keadaan yang seperti ini kan sebuah bencana bagi semua manusia, khususnya Indonesia pada sekarang ini. Nah, ini yang untuk yang dilakukan pertama kali di sekolah sampean ini dengan keadaan COVID yang seperti ini seperti apa? Ya, Mulai dari cara mengedukasi anak-anak, terus apa aja yang dilakukan di sekolah oleh guru dan kepalanya. ya pertama ya, Mbak. Iya. Iya, monggo. Kembali ke tadi, kita sebagai guru harus yang pertama jangan panik. Iya. Jangan panik. Kita mengasih arahan dengan baik, harus jaga prokes, dan itu Mbak melakukan vaksinasi begitu. Vaksinasi. Iya. Ya, jadi seperti ini. Mungkin bisa saya tambahkan Iya. untuk pada saat ini, pada musim Covid seperti ini, sekolah juga pasti sudah mengedukasi melalui dinas pendidikan bahwasanya untuk kan ada zona-zona yang sekarang, Iya. zona merah, hitam. Hijau. Kalau selama zona merah itu sekolah masih masih daring, Online. Iya. melaksanakan daring. Setelah itu baru masuk 25%. 25% artian kalau 32 siswa berarti hanya ada 8 siswa di kelas. Iya. 8 siswa, nanti zonanya sudah membaik lagi, itu
naik lagi jadi Naik 50, maksimal di 50%. Setelah yang saya alami kemarin, belum ada perintah dari Dinas Pendidikan itu yang memberikan arahan untuk masuk 100%. 100%. Di 50% itu satu kelas ada 16 siswa. Ya. Kami tetap memberikan arahan setiap kali datang siswa, kita tetap salaman menggunakan prokes seperti ini ya. Iya, Salamannya ya. iya. Nah, salaman apa namanya tuh? Salaman jarak jauh. Salaman ya. jarak jauh atau seperti ini. Iya. Pas masker harus terpakai dengan rapi ketika masuk sekolah. Nyampe di sekolah ndak langsung masuk tapi cuci tangan dulu. Nyampe di kelas kita pakai hand sanitizer. Di kelas pun tidak boleh bergerombol. Kita pantau terus itu seperti itu tiap hari, tiap pagi sampai kita pulang sekolah. Berarti Seperti itu. harus menjauhi kerumunan meskipun itu ada di dalam kelas Sama iya, seperti itu sama ya, Mas, ya? seperti di luar. Jadi memang harus benar-benar terjaga. Itu pun Iya. karena karena tuntutan memang tidak boleh berkerumun. Nah, setelah ada anjuran vaksin bagi anak yang umur 12 sampai 17 kalau tidak salah. Iya. Itu kemarin sempat siswa masuk 100%. Iya. Hampir 100% masuk, tapi sama sekolah diberi kebijakan lagi kita tetap masuknya 50% dengan persentase pagi dan siang. Jadi masuknya 2 kali seperti itu. Iya. Karena apa? Khawatir nanti COVID tambah marak lagi kalau kita tidak jaga jarak. Iya. Berarti sudah tervaksin semua nih siswa-siswanya, Mas Alhamdulillah Barok? hampir 99% dari 900 sekian siswa. Alhamdulillah. Hampir. Jadi kalau di jelek-jelekan itu satu kelas dari 32 siswa paling yang tidak vaksin hanya 1 orang. Iya. Dari Karena 18 rombel. dengan alasan-alasan tertentu Alasan ya tertentu. tentunya. Iya karena punya penyakit bawaan. Iya. Terus kalau saya rasa kalau dari orang tua tidak mengizinkan sudah tidak ada sepertinya karena Iya. orang tua juga menginginkan anaknya masuk sekolah dan normal. Iya, iya. Seperti itu. Selama ini siswa Mas Barok dan Mbak Momon ini ada yang pernah terdampak COVID nggak, Mas? Mbak? Mbak Mumun mungkin dulu. Ya, kalau saya sendiri sebenarnya saya Oh, sudah kena COVID? mantan, Mbak. Mantan ya. Oh iya Iya. iya. Terus gimana Mbak Momon penanganannya? Apa sampean berhenti mengajar sementara? Apa gimana, takut menular sama siswanya? Ya, saya sadar diri, Mbak. Iya. Nggak masuk selama sebulan. 1 bulan. Iya. Lumayan ya, honornya ndak cair. Kangennya juga, Masya Allah, sama anak-anak. Iya. Saya sakit itu tiga mingguan. Iya. Masa pemulihan itu ditambah 5 hari. Iya. Dari sembuh itu Dari 5 sembuh hari. 5 hari lagi Iya, nggak harus boleh masuk. istirahat total. Iya. Iya, kasihan, Mbak. Iya. Jadi memang pada saat ini dari kepala sekolah mungkin sudah menyadari sakit sedikit saja itu yang ciri-ciri COVID, flu atau tidak mencium bau atau panas ya. panas. Batu. Itu sama kepala sekolah dikasih kebijakan istirahat di rumah 14 hari. 14 hari. 14 hari istirahat di rumah dengan catatan harus memberikan tugas kepada siswa tersebut melalui daring. Daring. Oh, tapi Mas Barok sendiri bukan mantan juga nih ya. Mantan saya yang Iya. mana? Maksudnya mantan COVID. Kalau mantan COVID sepertinya saya pernah ya, cuma ke waktu itu saya ndak swab. Jadi ketika sudah merasakan tanda-tanda COVID, ndak mencium bau, terus badan terasa panas, meriang, itu saya langsung isolasi mandiri. Iya. Ndak kemana-mana, terus langsung izin kepala sekolah bahwasanya saya menyebutkan ciri-ciri COVID-nya. Pak, mohon izin untuk tidak masuk sekolah karena ciri-ciri saya sebutkan. Iya. Langsung sama kepala sekolah diberi toleransi untuk tidak masuk selama 14 hari tersebut. Oh, tapi untuk siswa Mas pernah terpapar juga enggak selama pandemi ini? Saya rasa tetap ada itu. Iya. Yang terpapar pasti ada, cuma kami kan datanya mungkin bukan di saya, yang tahu mungkin dari di BK sama guru PMR di bagian PMR-nya. Memang ada bagian tertentu. Oke, Mas. Jadi semuanya terdata, baik yang sehat, yang yang terpapar, semuanya ada datanya. Iya.
Ya, berbicara dengan sekolah, otomatis sarana prasarana dan perlengkapan lainnya itu kan seharusnya memang harus sudah lengkap, tersedia, bagus dan layak untuk dipakai. Nah, berbicara dengan sarana prasarana ini sarpras ya. Lah, itu untuk di sekolahnya itu karena apalagi yang namanya juga penyakit itu kan awalnya muncul dari kuman. Kuman. Nah, itu Sampah. sampah. Nah, apakah di sekolah Mbak Momon sama Mas Barok ini sudah tersedia sampah yang layak, yang bagus? Tempat sampah apa? Tempat sampahnya. Sampah tidak ada yang layak, Mbak. Iya. Kecuali ini sama Dilayakkan, dilayakkan ada. Iya, iya. Kalau dilayakkan ada itu. Heeh. Jadi siap untuk dikembangkan lagi. Iya, untuk tempat sampahnya ini, Mas, Tempat sampah. Mbak, ada tempat khusus yang layak gitu di sekolah-sekolah Mbak Momon sama Mas Barok. Monggo, Mbak Mumun. Apa saya duluan? Monggo siapa saja. Oke. Nah, di sekolah itu seharusnya memang ada tempat sampah yang layak. Jadi ada 2 tempat sampah itu minimal, sampah organik dan sampah anorganik. Iya. Kalau kebetulan Basah sama kering basah gitu ya. sama kering, bukan Iya. bukan basah sama kering ya. Apa ya? Sampah bisa didaur ulang dan sampah tidak bisa didaur Didaur ulang, ulang, seperti iya. itu. Ini yang saya sedikit paham ya. Iya. Sedikit paham, enggak banyak. Banyak enggak apa-apa. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Itu nanti yang sampah bisa didaur ulang seperti daun-daunan apa dan lain sebagainya itu bisa dijadikan pupuk. Jadi di sekolah itu nanti didaur ulang dijadikan pupuk. Kalau yang tidak bisa didaur ulang seperti plastik, Iya. botol minuman, botol gelas plastik dan lain Iya. sebagainya itu dijadikan kerajinan. Kerajinan. Kerajinan kemarin saya sempat posting di mana di sosmed atau di grup itu kalau tidak salah. Itu dari botol aqua, dari botol minuman itu dimasukkan plastik makanan ringan sampai plastiknya itu penuh. Bermacam-macam warna itu. Bermacam-macam warna itu apa namanya kemarin lupa saya. Itu dimasukkan sampai tidak Sampai bisa full dipencet gitu sampai ya? penuh. Mm-mm. Dijadikan satu. Saya lihat kok bagus, ternyata dijadikan kursi sama meja. Diikat jadi satu, ternyata jadi kursi sama meja. Botol itu Botol jadi- itu jadi oh, kuat malah. Malah kelihatannya bagus karena berwarna-warni di situ. Iya. Oh. Jadi memang perlu dibutuhkan juga setiap sekolah memberikan pengetahuan seperti itu kepada siswanya. Saya rasa semuanya pasti ada di sekolah-sekolah itu mata pelajaran prakarya dan Prakarya. kesenian. Iya. Dari situ guru prakarya juga bisa. Kebetulan saya juga meskipun di olahraga saya juga ngajar prakarya, Wih, makanya mantap ini, luar sedikit biasa, tahu Mas bisa. Barok. Sedikit tahu serba, bisa. ini. serba bisa. Jadi seperti itu bisa dijadikan bahan hiasan. Kalau gelas-gelas air mineral bisa dijadikan gantungan atau Kayak apa bunga seperti gitu itu. ya, pot bisa gitu. dijadikan pot dan sebagainya. Berarti dengan adanya sampah itu yang sudah terpisah ya, kayak tadi yang mana yang layak didaur ulang ataupun yang tidak. Nah, itu langsung sama prakteknya, sama kerajinan yang langsung dipraktekkan sama murid. Seperti itu ya, Mas Barok. Kan dari siswa itu disuruh memilih dan memilah dulu. Iya. Dipilih yang layak pakai dulu untuk dijadikan barang yang anorganik yang Iya. tidak bisa didaur ulang. Didaur ulang. Nah, itu dipilih dulu. Ya, mungkin butuh waktu berapa lama? Bayangkan aja ketika plastik lebar segitu terus kalau bahasa Madura diperkes apa namanya itu? Iya. Diremes ya. Diremes dimasukkan botol kecilnya seperti apa itu? Iya. Itu harus banyak. Satu botol air mineral yang besar 1.500 ml itu bisa berapa bungkus itu? Berarti harus betul-betul padat ya. Betul-betul padat karena untuk memadatkan memang harus penuh. Iya. Seperti itu. Selain kerajinan yang ada di sampah itu sendiri, kerajinan apa saja Mas yang sudah diterapkan kepada siswa, apalagi yang berhubungan dengan nantinya yang bisa digunakan di sekolah seperti itu Mas? Banyak sebenarnya sih. Kalau di sekolah kemarin itu ada, kalau dari sampah daur ulang biasanya dibikin semacam figura atau apa. Kan Iya. kayu kan bisa juga itu. Iya. Dibikin semacam jam dari stick es krim. Iya. Nah, seperti itu biasanya. Tapi kalau stick es krim kan kita masih beli lagi, bukan dari sampah. Itu salah satu contohnya saja. Iya. Banyak juga dari batu itu. Nah, kan juga
bisa dijadikan media juga. Iya, bisa Da- menghias ruangan ya Mas ya, Mm-mm. kayak kelas, Iya, kantor. banyak sekali sebenarnya. Kalau kita kreatif pasti bisa. Iya, ya. Kalau pengalaman Mbak Momon sendiri dengan kegiatan-kegiatan di sekolahnya yang bisa dipraktekkan langsung, terlebih dari sampah yang bisa didaur ulang, itu kan sangat bermanfaat Mbak Momon. Iya. Sekalian biar siswa itu tahu sejak dini bahwasanya sampah itu betul-betul harus dijaga dan bisa dimanfaatkan ulang, seperti itu. Ya, kalau bicara tempat sampah itu ya Mbak, Iya. di semua tempat, di semua sudut itu wajib ada Yang namanya yang tempat namanya sampah. tempat sampah ya. Apalagi di sekolah ya Mbak, Iya. tempat mencari ilmu, tempat belajar, Hmm. tempat anak bermain begitu. Ya, di sana itu disediakan sampah basah dan sampah kering. Iya. Nah, di sampah yang kering itu seperti apa ya? Seperti gelas aqua, seperti tempat snack-snack yang Plastik snack. Iya, Iya, plastik yang iya, kayak punya plastik Mas snack. Barok Iya. tadi ya. ya Hmm. itu bisa dibuat tepak. Tepak. Iya, Berarti beda lagi nih dengan karya yang diterapkan oleh Mas Iya. Barok ya, luar biasa. bisa dibuat tepak dan itu hasilnya sangat bagus sekali, Mbak. Mm-mm. Bisa ya kalau dijual itu paling berkisar 7.000-an gitu. 7.000 per Iya. tepak. Iya. Iya. Dan itu lagi Mbak ya, yang gelas air, Aqua, iya. ya gelas air mineral itu dibuat hiasan itu, hiasan Hiasan jendela. dinding, Jendela. hiasan, Iya. Oh, jadi diwarnai gitu Mbak Iya, Momon ya. dicat. Jadi tergantung dibuat- dari kreativitas Iya, kita. tergantung. Ha. Dibuat bunga, dibuat apa kupu-kupu itu Hmm. sesuai dengan maunya anak-anak begitu. Iya, berarti nanti hasil dari karya itu sendiri langsung diletakkan di sekolah semua, apa dibawa pulang? Untuk tepak itu apa dikasih masing-masing siswa apa gimana Mbak Momon? Kalau tepak itu dikumpulkan jadi satu, terus masing-masing guru itu dikasih. Oh, dari hasil itu. Selebihnya itu dibawa sendiri untuk diberikan ke orang tuanya masing-masing gitu. Oh, iya iya. Jadi kadang siswa yang kreatif bikin kerajinan dari sampah itu malah menghasilkan uang. Jadi ya seperti itu, seperti barusan yang dikatakan Mbak Momon, itu dari sampah apa Mbak Momon barusan? Plastik. Itu bisa dibikin tepak, itu kan menghasilkan itu. Padahal kita cuma ngambilnya ndak pakai modal kan. Lumayan buat uang jajan Iya, buat beli paketan. betul. Bisa dibuat beli yang lain-lain. Oke. Ah, Oke, untuk Mas Momon dan Mas Barok, Mbak apakah Momon. Mbak Momon? Iya, bukan Mas Momon. Maaf. Galpus ini. Oke. Lah untuk di sekolah Mbak Momon sama Mas Barok ini, apakah di sekolahnya itu mengadakan tentang penghijauan gitu? Demi kelihatannya itu sekolah itu dipandangnya enak, seger di mata gitu kan. Apakah diadakan penghijauan? Mbak Momon, monggo dulu. Alhamdulillah. Kalau di sana itu sudah Pak, kan di sana itu sistemnya itu. Di sana itu pondok. Jadi Pondok. Ada di naungan yayasan ya Mbak? Iya. Ya, Mbak Momon. setiap tahunnya itu ada kegiatan penghijauan dan ada tim khusus yang setiap harinya itu merawat, menyiram begitu. Iya. Oh, berarti memang ada ya Iya. penghijauan. Kalau di sekolahnya Mas Barok ini kan Sebenarnya SMP. Sebenarnya untuk penghijauan memang seharusnya di semua sekolah ini harus mengadakan penghijauan. Jadi bukan di sekolah saya atau sekolah Mbak Momon saja yang mengadakan penghijauan. Karena apa? Penghijauan ini sangat perlu karena oksigen yang kita butuhkan itu memang sangat banyak sekali, sedangkan sekarang banyak sekali penggundulan hutan. Iya. Terus penggundulan penebangan pohon secara brutal gitu. Terus sekarang luar biasa sekali, akhirnya bumi kita yang hijau sekarang udah mulai coklat, entah kapan yang mau hijau kembali itu susahnya minta ampun. Iya. Di SMP 1 itu kebetulan lagi Iya, nih kebetulan nih.
Di pelajaran IPA itu ada namanya apa yang berhubungan dengan tumbuhan. Jadi siswa itu disuruh menanam apa, pohon apa. Ketika itu dilakukan semacam penyelidikan, apa kalau di sekolah itu penyelidikan ya, penelitian. Nah, penelitian. Maklum masih seret ini. Masih seru. Penelitian itu nanti dinilai ketika hari pertama seperti apa, hari kedua seperti apa. Ketika sudah mencapai 30 hari, tugas itu dikumpulkan dan ditanam di sekolah. Di sekolah kebetulan ada semacam kebun. Jadi di belakang itu ada kebun. Memang Macam-macam. khusus gitu ya, Memang Mas khusus. Jadi di belakang itu ada kebun macam-macam, ada kebun tanamannya cabai, terong, macam-macam di sekolah saya kebetulan seperti itu. Iya. Memang penghijauan perlu sekali, terutama kalau udah siang. Kalau udah mau olahraga siang-siang itu susahnya minta ampun. Harus menggiring anak-anak ke tempat yang teduh, seperti itu. Iya. Berarti memang ada, itu pun bukan cuma kayak cabai terong itu ya, Mas? Banyak Barok, sekali ya? sebenarnya. Itu cuma salah satu contohnya saja. Iya. Memang untuk ini penghijauan dilakukan setiap paling lama 1 semester. Iya. Paling lama. Berarti anak-anak itu, siswa itu tahu bukan cuman belajar secara dikasih materi oleh guru terus diterangkan, akan tetapi ini langsung sama praktek dan buktinya. Seperti itu ya, Mas jadi Barok. penelitian. Ya, harus Misalkan seperti dulu itu. pernah saya ini salah satu contoh ketika saya waktu SD, kita nanam kecambah dari otok. Kita Iya. penelitian di situ. Hari pertama sekian senti. Cambah dari oto. Ikan Kacang hijau. Kacang hijau ya? hijau, Kacang iya. iya, itu maksudnya. Hampir pangling saya. Jadi seperti itu. Dari itu kita melakukan penelitian hari pertama sama seperti itu. Cuma bedanya sekarang kita pakai pohon medianya. Iya. Pohon yang kecil seperti apa? Misalkan cabai atau apa. Itu kan Berarti lebih mudah. dipraktekkan mulai dari nanam, tumbuhnya berapa hari sudah segini Iya. gitu ya, Mas Barok. Ya? Diukur Iya. Catat. Oh. perkembangannya. Ya, berbicara bencana ini, Mas Barok. Jangan bicara bencana, Mbak. Iya, ini maksudnya dari tadi kita kan ngomong masalah bencana Kita nggak kan? pengen ada bencana ini sebenarnya. Makanya kita sekarang cari jalan bagaimana untuk menghindari dan mengatasi jika ada bencana seperti itu. Untuk apa tujuan dari pendidikan pengurangan risiko bencana itu sendiri, Mas Barok? Tujuannya memang sangat penting sekali untuk diterapkan kepada siswa, karena dari siswa kita banyak menyebar kemana-mana. Misalkan kita ngajar satu siswa terhadap kebencanaan, mengatasi bencana, Mak. Nah, di sekolah kita ngajarkan satu siswa, misalkan untuk pencegahan bencana apa yang dilakukan, misalkan penanaman pohon, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau siswa yang baik dan memang yang dilakukan siswa itu sesuai dengan koridor sebagai siswa, itu pasti menyampaikan kepada orang-orang, entah itu melalui bikin poster dilarang buang sampah sembarangan, terus tanamlah pohon untuk penghijauan, untuk membendung longsor dan lain sebagainya. Itu memang sangat perlu sekali biar kedepannya semua siswa juga bisa belajar sendiri. Seperti contoh, saya rasa orang yang melakukan penebangan hutan itu, saya rasa dulu pernah sekolah dan pernah juga mendapatkan pelajaran ini, dilarang menebang pohon di hutan. Tapi kenapa mereka ditebang? Kembali lagi karena kepentingan. Jadi saya rasa kepentingan terlalu berat. Mudah-mudahan ke belakang orang-orang mulai sadar, mulai dari siswa yang kita didik terlebih dahulu, bahwasanya apa yang berpengaruh apa terhadap penebangan pohon tersebut, pengaruhnya apa ketika buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Iya betul, Mas Barok. Untuk ini, Mas Barok, apakah diperlukan kurikulum tentang kebencanaan di sekolah Mas Barok itu sendiri? Saya sendiri, Iya. Mbak Momon enggak? Iya, nanti kan bisa nimbrung. Lalu Ya. untuk Gini, kurikulum itu kebetulan ada sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata, jadi setiap guru itu diwajibkan membuat RPP. RPP ini
rencana pembelajaran itu memang harus setiap guru punya RPP Adiwiyata. RPP dan silabus ya. RPP dan silabus tentang adiwiyata sekolah. Jadi adiwiyata itu temanya semuanya ke lingkungan. Ya salah satu contohnya tadi penghijauan, terus pemanfaatan sampah dan lain sebagainya. Seperti itu. Iya. Jadi memang dibutuhkan kurikulum tentang kebencanaan. Memang wajib ada kurikulum wajib ya ada. tentang kebencanaan. Jadi tidak hanya di satu sekolah saja, tapi semua sekolah mudah-mudahan semuanya merata nanti. Iya betul Mas Barok. Untuk Mbak Momon, mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau menurut saya pribadi tentang kurikulum kebencanaan ya Mbak, Ya. itu sangat penting karena dengan adanya kurikulum tersebut siswa bisa tahu tentang apa itu bencana, Bagaimana penanganannya. Ya begitu. Kalau misalkan ada Menteri Pendidikan yang tidak itu Mbak, yang tidak setuju dengan adanya kurikulum ini, ya setidaknya dimasukkan ke kegiatan ekstra begitu. Ekstra. Jadi kurikuler. tetap paham Iya. siswa itu ya Mbak Momon. Ya begitu. Iya. Oke. Jadi ada tambahan? ini semacam ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler masalah kebencanaan apa ya? Setidaknya itu kalau seperti PMR ya, Palang Ya, Merah masuk, Remaja. iya. masuk Iya, itu, Mas. itu masuk ke kesiagaan bencana juga ya. Nah, itu memang harus ada PMR, itu wajib ada di sekolah. Iya. Oke, tidak terasa obrolan kita dari tadi hampir 40 menit ke atas ya Mbak Momon sama Mas Barok. Nggak terasa ya? Iya, tidak terasa. Namun sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu kita obrolkan lagi. Nah, tapi apalah daya, setiap kali ada pertemuan di situ kita harus mengakhiri season ini. Harus ada perpisahan. Iya. Mungkin ada saran atau pernyataan yang ingin Mbak Momon sama Mas Barok disampaikan kepada sahabat-sahabat. Monggo dipersilahkan. Dari saya sedikit saja, mari selama kita ada di dunia ini, ada di Indonesia ini, selama musim Covid ini, mari kita jaga prokes, menjaga 5M. Kalau dulu 3M ya, 3M sekarang nambah 5M. Ya. Apa 6M? 5M ya. Iya, 5M. Kalau 5M bagi saya makan. Kalau bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu tetap 5M-nya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan MM yang lain itu. Itu harap Bukan diperhatikan. mencari yang mudah, bukan Bukan, ya? jangan, hati-hati. Cukup Bahaya satu. itu. Iya. Cukup satu aja, enggak usah banyak-banyak. Iya. Kalau dari Mbak Momon mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, hampir sama dengan Mas Baroknya, Iya. harus menjaga Prokes. dan kalau misalkan sakit itu harus sadar diri, Mbak. Iya. Jangan dekat-dekat dengan keluarga, itu terutama. Iya. Karena pengalaman saya sendiri selama Terpapar ya? iya selama itu saya tidak dekat dengan keluarga, tidak keluar kamar, Iya. isoman. Isoman. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mas Barok sama Mbak Momon. Usai sudah obrolan kita pada siang kali ini. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa barokah dan bermanfaat tentunya. Amin, ya amin. Mas Amin. Barok sama Mbak Momon. Baik, terima kasih kepada para sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Jadi kita tetap harus menjaga lingkungan, mencintai lingkungan alam kita, merawat serta menyayangi alam semesta ini, karena siapa lagi kalau bukan kita yang akan mencintai, merawat dan menyayangi alam ini. Baik, terima kasih kepada mitra FPRB Sampang, di antaranya BPBD Sampang, Hotel Panglima, Salsabila 94,1 FM radionya orang Madura. Terus ada Madura Indep, Koran Madura, Vidi, RRI, atau bisa langsung menghubungi nomor yang jika sahabat-sahabat menginginkan. Di Hotel Panglima itu bisa hotel yang nyaman, bisa memesan untuk
penginapan dan lain semacamnya, bisa menghubungi 0323 321 020. Untuk Vidi Trunojoyo Community 082 338 049 700. Nah, di sini ada catering juga nih, sahabat. Jika ingin pesan makanan, minuman, di situ banyak varian makanan dan minuman yang bikin seger, mantep, sehat dan kuat tentunya bagi yang cowok. Di situ ada Mekar Catering di Jalan Kenanga, terus ada Jus Mama Muda gitu ya. Terus jika ada apa? Crypto in mind itu aset digital, bisa menghubungi 082 330 5777 55. Nah, cukup sampai di sini dulu. Bagi sahabat yang ingin bermitra ataupun mensupport FPRB Sampang, bisa menghubungi medsos FPRB Sampang dengan link yang ada di bawah ini. Oke, saya akhiri. Tetap jaga prokes. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di season selanjutnya.